Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Muhammad Ainin, Pak Dr. Muhammad Rahmati, dan Ibu Siti Nurul Azkiyah PhD, serta yang saya muliakan Ibu Dekan dan seluruh jajaran pimpinan FITK UIN Jakarta. Terima kasih kepada Bu Hindun, karena beliau tadi berpantun, saya juga berpantun. Pantunnya, basah rumput dibasuh embun, sambut mentari pagi hari. Terima kasih untuk Ibu Hindun, moderator hebat nan baik hati. Cakep. Cakep. Terima kasih. Lagi Prof. Iya, tapi ini tinggal satu lagi nih. Kalau banyak-banyak nanti nggak jadi ceramah, nanti jadi berbalas pantun. Nah, karena ini malam ke-23, jadi temanya Lailatul Qadar. Usai tarawih baca Al-Quran, mengharap berkah Lailatul Qadar. Tak perlu sedih berlebih-lebihan, menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Temanya itu aja. Jadi saya kira ceramahnya sudah selesai karena intinya di situ sebenarnya. Karena tadi yang pertama Pak Ainin dari bahasa Arab, kemudian Pak Rohmati dari bahasa Indonesia, Bu Nurul dari bahasa Inggris, saya ini dari bahasa Tarsan. Karena itu maka yang saya tampilkan bukan PowerPoint tapi coret-coretan alat Tarsan ini, yang itu menggambarkan proses berpikir saya. Kenapa saya minta tadi kepada moderator dan panitia untuk dijadwalkan yang terakhir, karena sambil para pembicara sebelumnya presentasi, saya mikir saya mau bicara apa. Dan inilah buah dari pikiran saya mengikuti paparan dari 3 narasumber sebelumnya yang hebat luar biasa itu. Jadi tadi sudah disampaikan dari awal bahwa Merdeka Belajar ini kan bukan isu yang baru. Sesuatu yang sebenarnya sudah lama tapi diperdebatkan kembali. Nah, kalau di UIN itu seperti kita memperdebatkan tentang Khawarij, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah pada zaman sekarang. Isunya sudah lama, tapi sekarang diperbincangkan lagi menjadi perdebatan yang sangat hangat. Gitu. Sehingga ketika orang bicara terorisme, orang bicara lagi dengan Khawarij yang cenderung ekstrim dan seterusnya. Ini juga hampir sama ketika kita berbicara dunia pendidikan, hubungannya dengan dunia yang berubah, itu juga saya kira isunya kan kita kembali pada teori-teori lama yang sudah kita perdebatkan dari sejak kita kuliah pada tahun-tahun yang lalu, bahkan teori-teori lama yang sempat kita pelajari dan ditulis para ilmuwan pada, bahkan sebagian ditulis pada awal abad ke-20 itu pun kita baca kembali. Isu Merdeka Belajar ini kan mengingatkan kita pada isu misalnya freedom to learn, yang itu lama juga dikembangkan, dan isu mengenai pilihan kurikulum juga mengingatkan kita pada dua aliran filsafat pendidikan, terutama adalah antara kelompok esensialis dengan kelompok progresif dan berbagai perdebatan lain yang saya kira tidak akan saya ulas pada kesempatan ini. Nah, karena itu ketika kita mengikuti raison d'être dari kampus Merdeka Belajar, atau dibalik itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Indonesia Jaya itu dan seterusnya, itu sebenarnya kita pada posisi yang mungkin kalau anak sekarang menyebutnya dengan dejavu ya. Anak sekarang menyebutnya dengan dejavu. Kalau dulu kita belajar ilmu kalam itu seperti dur dan tasalsul gitu. Dua hal yang berulang terus dan saling berkaitan, yang kembali kepada perdebatan mengenai kalau dikaitkan pendidikan dan dunia kerja, maka apakah pendidikan itu menciptakan lapangan kerja atau pendidikan itu harus mengikuti lapangan pekerjaan. Kan kalau dalam ungkapan bahasa Inggris, apakah education itu driven by workforce atau education itu driving workforce? Inilah yang memang menjadi pertanyaan klasik. Nah, sepertinya Mas Nadiem ini mengikuti education driven by workforce. Sehingga pendidikan itu harus menyiapkan peserta didik sehingga siap masuk dunia kerja. Tadi ada bahasa-bahasa yang cukup keras menurut saya dari Ibu Nurul tadi,
Jadi pendidikan itu tidak untuk melahirkan buruh. Pendidikan tidak untuk melahirkan buruh. Tadi juga Pak Rohmat implisit mengatakan itu. Ya pendidikan itu ya harus melahirkan manusia yang merdeka. Nah manusia yang merdeka itu ya manusia yang bisa bekerja di mana saja. Karena itu ketika berbicara mengenai pekerjaan, pertanyaan saya apakah dunia kerja itu memang hanya ada pada industri? Khotib Jumat itu pekerjaan apa tidak ya? Khotib Jumat itu pekerjaan apa tidak? Kemudian apa? Kerjaan kan Pak ya? Makanya dulu profesi ketika mulia. Profesi mulia itu dapat honor nggak Pak? Honornya dapat itu pahala. Saya kira honornya juga Kadang-kadang. dapat. Jadi menurut saya dulu pernah seorang kawan sedih itu ketika anaknya diterima Usuluddin. Nggak usah sedih, selama masih ada masjid, insya Allah Usuluddin masih bisa bekerja. Kira-kira kan begitu. Atau selama masih ada orang meninggal, insya Allah lulusan tarbiyah itu masih bisa bekerja. Karena tetap diperlukan orang-orang yang bisa memimpin doa. Nah, memimpin doa itu pekerjaan apa tidak? Nah, karena itu maka kalau kita sebagai pimpinan di UIN itu harus kita kembalikan filosofi kerja itu pada konsep dasarnya. Bekerja itu kan amal, beramal itu bekerja atau kasab. Karena itu mohon maaf dengan segala perdebatan yang ada, saya tidak terlalu sependapat ketika kerja itu dimaknai sebagai industri. Walaupun dalam bahasa Arab bekerja juga ada yang menggunakan kata-kata yasna ya, sona'a itu kan artinya bekerja yang sering diterjemahkan dengan industri gitu. Sehingga masna itu kan pabrik, artinya tempat di mana orang bekerja. Dan Quran menggunakan konsep itu juga, kata amal, kemudian kasab, kemudian sona itu semuanya digunakan oleh Al-Quran. Tapi pilihan kita mengenai kerja itu apa? Karena saya sudah masuk pada wilayah filsafat ini. Jadi UIN menurut saya harus mendefinisikan kembali mengenai kerja itu. Sehingga ketika mengkaitkan antara UIN dengan dunia kerja, ini filosofinya harus ada dari sudut pandang Al-Quran dan sudut pandang Islam. Kemudian yang kedua, ini kan balik lagi pada teori lama juga tentang kurikulum. Tapi sepertinya tadi semuanya sepakat bahwa kurikulum itu tidak hanya berisi seperangkat mata pelajaran, aliran konten. Tetapi kurikulum adalah pengalaman. Sehingga kalau kita kembali kepada teori kurikulum, maka kita akan bicara kemudian kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman yang diperoleh peserta didik selama mereka menempuh pembelajaran. Itulah saya kira disebut sebagai kurikulum. Sehingga tidak semua kurikulum itu tertulis dalam bentuk subject matter atau yang ada pada silabus. Tapi semua interaksi dalam proses pendidikan itu kurikulum. Kalau kita kembali ini pada tradisi pendidikan Islam, kurikulum pesantren yang kita ikuti dalam definisi pesantren klasik ya, ala zaman Syarif Dhofir. Kurikulum pesantren itu udah Pak Kiai. Itulah kurikulum, itulah living kurikulum. Gitu. Sehingga bagaimana akhlak mulia, itu ya bagaimana Pak Kiai itu berakhlak. Gitu kan. Bagaimana melaksanakan sholat, itulah Pak Kiai melaksanakan sholat. Dia tidak ngerti hadisnya apa, nggak ngerti ayatnya apa, ya sholatnya itu ya Pak Kiai itu. Nah, itulah living kurikulum. Nah tentu saja mungkin dalam konteks teori sekarang itu tidak dianggap cukup. Tetapi maksud saya adalah ketika kita mereduksi kurikulum hanya sebatas seperangkat mata pelajaran atau keterampilan yang diberikan melalui proses pembelajaran, saya kira itu tidak cukup untuk menjelaskan dunia yang berkembang dengan sangat cepat itu. Dan ini mungkin agak berbeda dengan teori experiential learning ketika semua hal itu harus dialami. Kalau kita mengajarkan mengenai hidup sesudah mati kan nggak harus mengalami kita. Siapa yang mau? Windows mau nggak praktek? Orang kalau ada praktek perawatan jenazah itu nggak ada yang berani menjadi jenazahnya itu. Kalau ada praktek ibadah itu. Sehingga, tapi pengalaman yang diberikan itu saya kira menjadi penting. Sehingga untuk memberikan pengalaman mengenai kematian itu ya mungkin diajak ke makam atau mungkin ziarah ke orang-orang yang soleh dan sebagainya itu. Sebentar Bu Indun, ada tamu. Sebentar aja, 2 menit. Nah ini menjawab yang tadi ditanyakan oleh Bu Nurul. Kalau kita pakai virtual itu seninya di sini. Ada banyak sekali order.
Yang order itu kadang-kadang berupa order. Gitu. Nah, karena itu maka kita berbicara mengenai bagaimana memberikan pengalaman. Nah, karena memberikan pengalaman ya tentu saja memang materinya tidak perlu terlalu banyak. Mata kuliah yang kita ajarkan di kampus tidak perlu terlalu banyak. Tetapi materi yang esensial saja. Sehingga pada konteks ini, kalau menurut saya kita memang harus kemudian berpikir mengenai pemilihan mata kuliah itu. Yang klasik lagi dalam teori filsafat itu kan apakah kita mengembangkan essence ilmu itu dari sisi dari sisi substansi dan dari sisi fungsinya itu kan dikelompokkan menjadi dua. Ada essential knowledge dan ada instrumental knowledge. Nah, pendidikan itu harus mengajarkan essential knowledge sebagai sesuatu yang memang dia menjadi pengetahuan yang sangat diperlukan sepanjang hayat, kapanpun dalam situasi yang bagaimanapun. Kalau kaitannya dengan UIN misalnya, ulumuddiniyah, ilmu-ilmu agama itu essential knowledge, yang dia berkait dengan kehidupan manusia sepanjang hayat. Kalau kita ikuti teorinya Al-Ghazali, ya essential knowledge itu adalah ilmu fardhu ain, yang semua orang Islam harus mempelajarinya kapanpun, dimanapun, dalam usia yang seberapapun. Sedangkan kalau instrumental knowledge, inilah ilmu yang dia berkaitan dengan instrumen untuk orang bisa menguasai sesuatu, bisa mencapai sesuatu. Nah, biasanya dunia kerja itu kalau lebih melihat pada instrumental knowledge itu, yang dia memang sangat dinamis dari waktu ke waktu. Nah, dalam kaitan ini kemudian kita berpikir apakah memang semuanya harus diajarkan di kampus? Saya kira tidak. Lalu kalau tidak semuanya harus diajarkan, bagaimana mengajarkannya? Itulah tadi menurut saya kita memang harus mampu melakukan pemilahan dan melakukan seleksi mana yang merupakan essential knowledge dan mana yang merupakan instrumental knowledge. Termasuk dalam instrumental knowledge itu adalah kecakapan yang berkaitan dengan bidang-bidang keahlian tertentu yang menjadi pilihan bagi mahasiswa. Dan karena itu maka pilihan kita adalah pilihan apakah kita ini mengajarkan pendekatan ilmu yang generalis atau spesialis. Nah, ini juga perdebatan lama yang sudah ini soal pilihan saja. Tetapi apapun spesialisasi yang kita miliki, tentu saja hal yang sifatnya general itu harus dikuasai. Ada general knowledge ability yang harus dimiliki oleh siapapun yang belajar di UIN. Siapapun yang belajar di Tarbiyah, apapun prodinya, itu harus punya general knowledge yang pada konteks tertentu dia juga punya spesialisasi. Tentu orang PAI tidak sama dengan orang matematika, mahasiswa matematika tidak sama dengan mahasiswa fisika, tidak sama juga dengan misalnya mahasiswa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tetapi general knowledge-nya harus diberikan dalam konteks itu. Nah, satu hal yang saya kira perlu kita kaji secara filosofis adalah apakah pendidikan ini mengajarkan kompetensi atau skill. Kalau skill itu menurut saya nggak perlu kuliah. Skill itu belajar beberapa hari atau mungkin beberapa minggu sudah selesai. Ibu Hindun ini tidak pernah kuliah mengenai menggunakan Zoom. Tetapi mahir menggunakan Zoom. Karena menggunakan Zoom itu skill. Itu keterampilan-keterampilan yang orang bisa mempelajari dan itu bisa dengan mudah akan terhapuskan oleh kemajuan teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu nggak bisa membuat PowerPoint, sekarang canggih-canggih. Nah, kalau saya nggak bisa bikin PowerPoint karena memang saya tidak punya power dan tidak punya point, saya sih nggak bikin PowerPoint gitu. Saya bikin handwriting seperti itu. Nah, sehingga pada konteks ini pendidikan itu harus menekankan pada aspek kompetensi dan jangan kemudian terlalu disibukkan dengan mengajarkan skill karena skill itu bisa dipelajari tidak harus dengan cara kuliah. Sehingga mohon maaf seorang mahasiswa tarbiyah jurusan PAI bisa saja dia menjadi seorang desainer yang hebat dan bisa menjadi seorang YouTuber yang canggih mengalahkan mereka yang jurusan komunikasi karena itu skill. Nah, sehingga karena itu skill maka pendidikan itu menurut saya yang perlu ditanamkan dalam pendidikan itu adalah mental belajar. Mentalitas belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang menjadi perdebatan klasik juga antara teori humanisme dengan berbagai teori yang lainnya itu. Sudah habis ya, Bu? Iya, waktunya. Senang-senangnya padahal. Nah, karena itu maka bagian terakhir, ini bagian gambar yang di sini ini.
Kalau kemudian tadi ada kita lihat kurikulum yang berkaitan dengan Merdeka Belajar itu ada 3 semester pengalaman di tempat lain, maka ada beberapa persoalan yang secara filosofis harus kita kaji secara seksama. Pertama, persoalan yang berkaitan dengan ontologi ilmu. Ilmu itu kan memiliki basis yang dimulai dari ontologi. Kemudian yang kedua, epistemologi keilmuan. Inilah yang membuat ilmu itu menjadi khas, menjadi khusus. Sehingga tidak bisa kita abaikan spesialisasi yang berbasis ilmu itu dari 2 akar itu, ontologi dan epistemologi. Sehingga ketika kemudian tarbiyah akan melakukan Merdeka Belajar ini harus kita pertimbangkan betul aspek-aspek ini agar spesialisasi dan karakter khas ilmu itu tetap bisa dimiliki. Nah, yang terakhir menyangkut pilihan, kalau misalnya dia harus belajar di institusi lain atau di jurusan lain, tadi misalnya Pak Ainin membuka peluang untuk misalnya mahasiswa Malang belajar di UIN Jakarta, apakah ini juga bisa berlaku untuk semuanya? Apakah ini kita harus mempertimbangkan aspek kufu, kita pakai istilah fikih, sekufu enggak gitu. Bagaimana kalau kita tidak mempertimbangkan aspek kufu, untuk apa perlu ada akreditasi? Apakah kita misalnya UIN akan melakukan program dengan perguruan tinggi yang dia akreditasinya itu jauh di bawah UIN? Apakah akan diterima itu atas nama Merdeka Belajar? Dan pilihan ini kan pilihan yang tidak sederhana, harus ada yang sekufu itu, harus ada yang sekufu. Dan kemudian yang terakhir, karena Bu Indul sudah memberikan sinyal saya harus selesai, maka perdebatan apakah pendidikan itu menggunakan pendekatan standarisasi atau relevansi. Nah, menurut saya pendidikan itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standarnya, nanti mobilitas peserta didik antar perguruan tinggi tidak bisa, atau pengakuan terhadap ijazah yang dia miliki oleh dunia kerja itu juga tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Walaupun beberapa lembaga internasional yang sering dikutip, misalnya Ernst & Young itu tidak lagi melihat ijazah tapi melihat kompetensi. Tapi dalam konteks Indonesia itu masih penting. Sehingga masih perlu dipikirkan bagaimana standarisasinya dan juga akreditasinya, tetapi tentu saja adalah pertimbangan relevansi. Sehingga akreditasi itu tetap diperlukan, relevansi juga tetap diperlukan, sehingga pilihan-pilihan Merdeka Belajar dalam rangka kita merancang pendidikan supaya peserta didik ini bisa bekerja setelah lulus, menurut saya tidak perlu kita reduksi dengan definisi kerja itu hanya industri, kemudian yang berikutnya kita juga tidak larut kepada satu situasi di mana spesialisasi keilmuan itu menjadi sesuatu yang diabaikan, karena knowledge itu menjadi science itu ketika ada spesialisasi. Saya kira begitu, dan untuk penutup tidak pakai pantun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Abdul Muti. Ya, memang kalau bicara tentang filsafat atau filosofi dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka pasti tidak lepas dari ontologi dan epistemologi. Ya, sehingga kita bisa menghadirkan karakteristik atau ciri khas dari setiap level, dari setiap bidang yang akan menjadi kajian untuk membawa dan mengantarkan generasi-generasi Indonesia. Ya, oke. Sudah banyak pertanyaan, komentar dan saran mungkin yang ada di kolom chat siapa saja. Ya, ini dia dari Pak Tanenji. Ya, berasal dari UIN Syarif Profesor Dr. Abdul Muti MED. Pertanyaannya adalah, secara substansi Merdeka Belajar sudah pernah diusahakan pada tataran regulasi di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagaimana dengan program Dual Degree, tapi terkadang antara tataran teoretis dan tataran praktis, ya, praktis empiris, sepertinya terdapat gap yang teramat jauh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana upaya-upaya yang bisa dimunculkan? Silakan dijawab.
Baik, terima kasih Pak Tanenji. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ini. Menurut saya dual degree itu sesuatu yang bisa dimungkinkan. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi. Walaupun memang ya satu dengan yang lainnya sangat bervariasi. Nah, ada misalnya mahasiswa tarbiyah pada saat yang sama kuliah di FISIP. Yang itu menurut saya sangat menguntungkan ketika beberapa mata kuliah inti itu sudah ditempuh di satu fakultas atau satu prodi, sehingga di fakultas lain dia tidak perlu menempuhnya. Dia tinggal menempuh spesialisasi saja. Tapi at the end, itu memang harus ada standar, misalnya berapa jumlah SKS yang harus dia tempuh. Tadi Pak Ainin, Pak dan beberapa pembicara sebelumnya bicara mengenai program minor. Program minor yang itu waktu saya masih di kampus saya yang lama, ketika masih di IAIN Semarang itu menerapkan program itu. Misalnya ada yang bahasa Arab mengambil minor bahasa Inggris, atau misalnya bahasa Inggris mengambil minor bahasa Arab, PAI mengambil minor yang lain yang sudah ditentukan, itu ada ketentuan SKS-nya. Tetapi kalau itu kan degree-nya masih sama, masih tetap sebagai sarjana PAI atau sarjana bahasa Inggris. Tetapi kalau dia misalnya lintas fakultas, saya kira bisa dual degree. Dan kalau dual degree antar fakultas dalam satu universitas, secara administratif saya kira lebih mudah dilakukan. Dan oleh karena itu yang perlu disiapkan adalah mana kurikulum yang secara substantif itu memang harus diambil oleh semua mahasiswa. Mungkin orang sering bilang dengan kurikulum wajib gitu. Itu kan memang harus ada. Tetapi juga ada kurikulum yang kira-kira sunnah mu'akkad gitu. Kurikulum sunnah mu'akkad. Artinya dia memang kalau diambil bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu nanti kaitannya dengan spesialisasi. Kalau dulu kan kurikulumnya kan ada MKDU, ada MKDK, ada MKK dan seterusnya itu. Nah sekarang kan sepertinya itu agak diabaikan. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan dual degree, model-model klasifikasi kurikulum itu barangkali perlu kita buka kembali sebagai bagian dari wacana kita mengembangkan ini. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau dual degree itu antar universitas atau antar perguruan tinggi. Nah kalau dulu kan banyak orang yang secara individual itu dual degree. Ya banyak teman yang kuliah di IAIN, kemudian satunya lagi kuliah di UI. Atau kuliah kalau di Jogja itu misalnya ya di IAIN dengan di UGM. Kalau di Semarang misalnya IAIN dengan IKIP atau dengan Undip itu kan banyak. Itu nanti dia punya gelar 2, tapi kan bukan berarti dual degree yang seperti ini. Nah yang mungkin perlu dilakukan, ini kebetulan ada pengalaman pribadi. Waktu saya kuliah di Australia itu, di kampus saya di Flinders University, itu mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di Adelaide University. Yang mata kuliah itu memang sangat diperlukan berkaitan dengan spesialisasi dari jurusan yang kita ambil. Jadi kalau misalnya di situ tidak tersedia, ada di kampus lain, itu bisa belajar di sana dengan tentu saja dengan standar yang mengikuti perguruan tinggi di mana kita belajar itu. Nah, di sini yang saya maksud dengan sekufu tadi itu. Karena kebetulan Flinders dengan Adelaide itu satu level, sekufu. Nah, inilah yang mungkin nanti menjadi bagian penting dalam konteks kita mengembangkan yang tadi ada sekian SKS di jurusan lain atau di perguruan tinggi lain atau magang dalam dunia industri. Sehingga karena itu jangan sampai kemudian ketika kita merancang kurikulum dengan harapan peserta didik ini bisa bekerja dengan alasan link match, itu jangan sampai kita mengulangi kegagalan link match yang sudah terjadi pada masa kementerian terdahulu ya. Nggak etis kalau kita menyebut nama karena terkait kegagalan, tapi semua kita tahu. Karena yang ditiru Jerman, sementara kita ini kan sangat beda dengan Jerman. SMK itu kan mengharuskan untuk ada pengalaman bekerja di dunia usaha. Tapi sekarang kan banyak dudi yang tidak mau anak-anak SMK itu praktek. Karena apa? Jauh di bawah standar dudi itu. Sehingga banyak yang jurusan otomotif misalnya, kalau ke bengkel, itu hanya disuruh buka ban aja, membuka sekrup aja. Tapi yang katanya dengan mesin nggak diberikan kesempatan untuk itu. Karena di bawah standar. Nah kalau kita mengejar itu, maka memang itu sesuatu yang tidak mudah karena dunia industri ini berkembang dengan pesat luar biasa. Nah kemudian balik lagi kepada pertanyaan Pak Tanenji ini, ketika kita kemudian ingin mengembangkan dual degree atau ada major, ada minor itu memang harus kita siapkan secara sangat luas
pilihan-pilihan mata kuliahnya. Pilihan mata kuliah itu memang bisa jadi, misalnya, ketika seorang itu mengambil jurusan kimia, misalnya, maka dia tidak semuanya sama dengan teman satu kelas dalam jurusan yang sama, mata kuliah yang diambilnya. Inilah pola yang dikembangkan di Inggris. Bahkan di Inggris itu sejak SMA, anak-anak SMA di Inggris itu tidak menempuh mata pelajaran yang sama. Tetapi ada mata pelajaran yang harus ditempuh sebagai mata pelajaran pokok, tetapi yang lain itu boleh mengambil berbeda. Sehingga satu angkatan yang sama atau satu jurusan yang sama bisa jadi mata kuliahnya berbeda. Untuk ngambil IPS misalnya ada yang mengambil antropologi, ada yang mengambil sosiologi. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu memang meniscayakan adanya pilihan mata kuliah dalam jumlah yang banyak. Dan kalau kita kaitkan dengan dosen, ya kemudian dosen itu nanti ada kebagian jam mengajar enggak? Karena itu pada saat tertentu, pengalaman ketika saya kuliah dulu itu, ada mata kuliah yang memang dia tersedia tapi tidak dibuka karena tidak ada mahasiswanya. Gitu. Tapi juga memang harus dicari formula bagaimana agar peluang untuk dia mendalami spesialisasi tertentu itu tetap diberikan dalam konteks mengembangkan potensi peserta didik dan memberikan pelayanan sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya kira begitu, Ibu Hindun.